Beyond Time, episode 61. Tak satu pun mantra perlindungan di tempat ini yang tampaknya mempan padanya. Rupanya, mereka bahkan tidak dapat mendeteksinya. Master ketujuh tampak sangat nyaman di paviliun itu saat ia melambaikan tangannya, menyebabkan kepingan giok melayang keluar dari rak. Satu persatu, ia memeriksa isinya. Su King memperhatikan dengan tenang, tidak mengatakan sepatah kata pun. Master ketujuh berbalik dan memelototinya. Apa yang kau lihat? Aku sendiri yang menciptakan teknik sihir, bertahun-tahun yang lalu, hanya untuk membantuku belajar. Su King mengangguk, lalu cepat-cepat mengambil selembar batu giok dan mulai membaca informasi di dalamnya. Maka, guru dan muridnya pun mendalami ilmu di lantai atas paviliun kitab suci Sekte Roh Surgawi. Guru ketujuh belajar dengan giat. Su King bahkan belajar lebih giat lagi. Bahkan, ketika Su King menemukan beberapa kepingan giok yang berkaitan dengan tumbuhan dan vegetasi asli prefektur penerima kaisar, ia pun benar-benar mendalami ilmu pengetahuan. Beberapa hari kemudian, Master ketujuh selesai dengan kepingan giok terakhir yang ingin diperiksanya. Ia mendesah, lumayan, sama sekali tidak buruk. Ternyata, Sekte Roh Surgawi ini punya cara-cara hebat untuk mengendalikan kekuatan Dharma. Sayang sekali mereka begitu buruk dalam hal-hal lainnya. Su King mengangguk setuju. Ia telah menemukan banyak informasi tentang tumbuhan dan vegetasi, tetapi sayangnya, tidak ada yang terlalu jelas atau detail. Begitu pula dengan kitab-kitab pengobatan di sini, katanya. Sepertinya beberapa tahun yang lalu, mereka memiliki beberapa praktisi pengobatan yang ahli dalam ilmu pengobatan. Namun setelah itu, hanya sedikit orang yang mau memperluas pengetahuan mereka. Hampir tidak ada catatan tambahan dalam kitab-kitab tersebut. Meskipun begitu, setidaknya saya tahu lebih banyak tentang tanaman dan vegetasi setempat. Master ketujuh mengangguk, matanya berbinar kagum. Kecintaan pada ilmu pengetahuan adalah hal yang baik. Sambil menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dia menuntun Su King keluar dari paviliun kitab suci. Dalam perjalanan pulang, Su King ragu sejenak, lalu bertanya, "Guru, saya sungguh mencintai ilmu pengetahuan dan belajar. Bisakah Anda mengajari saya teknik magis yang berkaitan dengan belajar?" Master ketujuh meliriknya, dan kekaguman di matanya semakin kuat. Ia mengangguk puas. "Ya, tapi basis kultivasimu belum cukup tinggi. Setelah kau mencapai Naschen Sol, aku akan mengajarkannya padamu. Sekarang, ayo cepat kembali. Ada beberapa sekte lagi yang ingin kuajak kau kunjungi. Aku telah melakukan banyak penelitian tentang teknik inti emasmu. Rencananya adalah pergi ke semua sekte ini dan menggabungkan berbagai ide menjadi sesuatu yang khusus untukmu. Kedepannya, aku ingin melihatmu benar-benar berlatih keras." Su King mengangguk. Setelah itu, ia mengikuti guru ketujuh keluar dari sekte, lalu naik ke udara dan kembali ke perahu Dharma. Sekembalinya di haluan kapal, guru ketujuh memberi isyarat kepada Su King. "Sebanyak apapun kita, para kultivator, belajar dan menuntut ilmu, kita tidak boleh lupa bersyukur. Ingat itu. Sekarang, ayo, mari kita hormati sekte ini atas bantuan yang telah mereka berikan melalui paviliun kitab suci mereka. Dengan begitu, jika kita menjadi musuh di masa depan, kita bisa membunuh mereka dengan hati nurani yang bersih." Dengan itu, guru ketujuh menangkupkan tangan dan membungkuk dalam-dalam kepada sekte di bawah. Su King terkesan dengan keseriusan gurunya dalam menanggapi masalah ini. Ia pun mencamkan kata-kata gurunya, menangkupkan tangan, dan membungkuk dalam-dalam. Dengan itu, mereka pergi. Ketika mereka tiba, tak seorang pun memperhatikan mereka. Ketika mereka pergi, jejak mereka lenyap tanpa jejak. Perahu Dharma itu melesat menembus langit dan menghilang di balik cakrawala. Beberapa hari kemudian, mereka singgah di sekte lain. Guru ketujuh sekali lagi membawa Su King ke paviliun kitab suci sekte tersebut, tempat mereka berkonsentrasi penuh untuk belajar. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit, Dharmaskiff berlayar ke timur, akhirnya memasuki pegunungan keselamatan arbiter tertinggi. Sepanjang jalan, mereka berhenti di satu sekte demi sekte lainnya. Ketika mereka berada di paviliun kitab suci ke-47, guru ketujuh memandang Su King yang sedang asyik belajar, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Bagi orang seperti kami, tak ada cakrawala di lautan ilmu pengetahuan. Kau hebat sekali, kakak keempat. Dulu ketika aku mengajak kakak ketigamu dalam perjalanan seperti ini,
Si bodoh itu membuktikan bahwa ia benci belajar. Dan kakak tertuamu pun sama. Yang ia lakukan hanyalah mencatat semua harta karun di sekte-sekte yang kami kunjungi. Hanya kau, kakak keempat, yang terbukti seperti gurumu. Su King bukanlah orang yang mudah terpancing pujian. Mendengar kata-kata gurunya, ia meletakkan slip giok yang sedang dilihatnya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata pelan, "Guru, apakah Anda tahu sekte di prefektur penerima kaisar yang berspesialisasi dalam dao racun? Saya sangat tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut." Ketika Su King meminta untuk mempelajari dao racun tanpa sedikit pun rasa gugup atau khawatir, kekaguman guru ketujuh semakin bertambah. Sambil mendongakkan kepalanya, ia tertawa terbahak-bahak. "Tentu saja ada tempat seperti itu. Ayo, aku akan mengantarmu." Setelah itu, ia membawa Su King keluar dari sekte dan kembali ke perahu Dharma. Tuan ketujuh tak perlu berkata apa-apa kali ini. Su King dengan muram menoleh ke arah sekte di bawah dan membungkuk dalam-dalam. Tuan ketujuh tampak senang saat melakukan hal yang sama. Sementara itu, Ding Sue masih berlatih kultivasi. Rupanya, bakatnya biasa saja, jadi meskipun dibantu oleh mutiara jiwa itu, ia masih kesulitan membuka lubang dharmanya. Waktu berlalu, guru ketujuh dan Su King fokus belajar. Sebulan kemudian, setelah perahu Dharma berada jauh di bagian timur prefektur penerima kaisar, guru ketujuh merasa telah mencapai titik di mana ia dapat menciptakan teknik untuk Su King. Saat itulah sesi belajar berakhir. Su King telah memperoleh banyak manfaat dalam hal tanaman dan vegetasi, serta ilmu racun. Mereka telah mengunjungi beberapa sekte racun jahat, di mana Su King telah mengalami beberapa terobosan besar berkat kodeks racun mereka. Salah satu bidang yang paling bermanfaat baginya adalah pemahaman tentang perencanaan dan pengembangan racun baru. Ia telah mempelajari teknik di mana tubuh jasmani adalah tungku pil dan darah adalah kutukan. Itu adalah metode yang dapat digunakan untuk meramu ramuan yang sangat mematikan. Namun, semua itu hanyalah hal sekunder bagi Su King. Yang benar-benar membuat matanya berbinar adalah sebuah bola hitam kecil yang saat ini berada di telapak tangan Tuan Ketujuh. Terdiri dari simbol-simbol magis yang tak terhitung jumlahnya yang berdenyut dengan fluktuasi yang mengerikan. Yang lebih menakjubkan lagi adalah, hanya dengan melihatnya saja, tampaknya berisi sejumlah besar informasi, siap untuk mengalir ke dalam pikiran. Catatan, informasi, di sini lebih dari sekadar informasi acak. Ada unsur magis di dalamnya. Saya mengikuti seorang pria di Twitter, X, yang merupakan orang barat yang telah mempelajari sihir Taois secara mendalam. Ini tautan ke tweetnya yang menjelaskan apa informasi ini. Dan untuk berjaga-jaga jika tweet itu dihapus, ini tangkapan layarnya. Ini sesuatu yang keren untuk diingat setiap kali Anda membaca artikel siansia yang membahas tentang informasi yang diberikan yang berkaitan dengan teknik magis dan sebagainya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kakak keempat, kata guru ketujuh dengan sungguh-sungguh, "Berikan aku jantung Bruglum dari gadis itu si Maru." Tatapan Su King berubah serius. Ia teringat perkataan gurunya bahwa jantung itu akan berguna baginya. Ia mengeluarkannya dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada gurunya. Master Seven menjentikkan lengan bajunya, mengirimkan jantung Bruglum ke bola hitam itu. Seketika, bola hitam itu mulai berdenyut cepat, hampir seperti hidup. Di saat yang sama, bola itu mengeluarkan lolongan yang mengerikan. "Ini teknik yang kuciptakan untukmu, saudara keempat. Teknik ini sangat sesuai dengan kepribadianmu. Teknik ini akan tertanam dalam pikiranmu. Ini adalah metode transmisi warisan yang kupelajari dengan mempelajari teknik-teknik kelas kekaisaran." Raungan dari bola hitam itu berhenti saat berubah menjadi cairan hitam. Master ketujuh melambaikan tangannya, mengarahkannya ke arah Su King. "Angkat kepalamu." Saat kata-kata Master ketujuh bergema, Su King mengangkat kepalanya dan menatap cairan hitam itu. Begitu mencapai dahinya, cairan itu menusuknya dengan menyakitkan, menembus tengkoraknya. Pada saat yang sama, cairan itu melepaskan denyut kekuatan aneh yang menyatu dalam pikirannya, berubah menjadi tanda segel hitam. Seketika, pikiran Su King dipenuhi gemuruh bagai guntur, yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menjadi seperti perahu dayung kecil, terombang-ambing di lautan yang ganas. Tanda segel itu bukan benda mati. Ia bergerak seolah hidup. Ia menyerupai jantung, dan berdetak seirama dengan jantung Su King yang sebenarnya.
Saat bunyi dentuman itu terdengar, sejumlah besar informasi mengalir dari simbol segel magis itu ke lautan kesadarannya. Ia menutup matanya, membenamkan dirinya dalam pencerahan. Pada saat yang sama, suara guru ketujuh sampai kepadanya. Kakak keempat, setiap muridku menguasai teknik yang berbeda-beda. Semuanya kubuat khusus, setelah banyak riset. Teknik inti emasmu ini dirancang berdasarkan jantung Gruglum itu, setelah meneliti ratusan teknik inti emas yang berbeda. Aku mencatat secara khusus berbagai teknik warisan yang diwariskan dari Kaisar kuno Dark Serenity. Sangat mendominasi, yang sesuai dengan metode bertarungmu. Sangat menyeramkan, yang sesuai dengan gaya pribadimu. Dan sangat brutal, yang sesuai dengan mentalitas pembunuhmu. Teknik ini disebut seni Dao Seizing Gruglum. Seni ini akan mengubah salah satu tanganmu dari jasmani menjadi ilusi. Dengan tangan Gruglum itu, kau bisa meraih salah satu istana surgawi musuhmu di lautan kesadaran mereka, merebut inti emas di dalamnya, lalu merobeknya. Setelah itu, kau bisa mengasimilasi esensinya dan menambahkannya ke salah satu istana surgawimu sendiri, menjadikannya milikmu. Dengan begitu kau mencapai level inti emas, kau bisa menjadi lebih kuat dan lebih mematikan. Jalanmu selanjutnya akan berfokus pada pembunuhan sebagai metode kultivasimu. Jalanmu akan berlumuran darah. Saat kultivasimu mencapai level tertinggi, kamu akan mampu bertransformasi ke dalam wujud Gruglum, dan memanfaatkan sebagian karakteristik alami Gruglum. Meskipun seni kepemilikan abadi Gruglum merupakan kemampuan bawaan, dan karenanya sangat sulit diperoleh, kamu akan mampu mengabaikan kekuatan teknik magis tertentu dan memasuki wujud yang mentransposisikan realitas dan ilusi. Setiap kata dari Master Ketujuh menggelegar bagai guntur di benak Suking. Saat simbol magis itu memancarkan cahaya yang luar biasa, Suking dipenuhi dengan banyak informasi dari seni Dao Seizing Gruglum. Mirip seperti saat ia mempelajari teknik kelas kekaisaran Golden Crow Assimilates Myriad Spirits. Detailnya terpatri langsung di dalam dirinya. Simbol itu bagaikan benih warisan, memastikan tak seorang pun bisa merebut teknik itu darinya. Meskipun bukan teknik kelas kekaisaran, teknik itu sama mengejutkannya. Mata Suking terbuka lebar, dan ia berusaha keras mengatur napasnya. Menatap gurunya dengan mata berbinar, ia berdiri, menangkupkan tangan, dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih banyak, Guru. Suking sudah tahu bahwa teknik ini sangat mengejutkan, terutama mengingat betapa cocoknya teknik ini untuknya. Ia tidak perlu mengubah gaya bertarungnya yang biasa. Ia hanya perlu terus membangun fondasi yang sudah ia miliki. Begitu dia melangkah ke Gold Core, dia akan langsung dapat menggunakan teknik tersebut. Malam telah larut, dan angin bertiup menerbangkan rambut putih guru ketujuh ke belakang. Dia berdiri di sana menatap Suking, dengan senyum tipis di wajahnya. Jangan terburu-buru bahagia, katanya dengan tenang. Teknik ini sangat mendominasi, dan kau bisa dengan mudah tersesat di dalamnya. Kehendak ilahi dari banyak inti emas bisa menghilangkan pikiranmu, membuatmu berubah menjadi pembunuh psikotik. Jika kau ingin mengembangkan teknik ini, kau membutuhkan sesuatu yang lain sebagai penopang. Kau membutuhkan sesuatu untuk menopang jiwamu, untuk memastikan bahwa kehendak inti emas yang kau rebut tidak akan memengaruhimu secara negatif. Dan itulah mengapa perhentian kita selanjutnya adalah tempat yang sudah kusebutkan sebelumnya. Yaitu, Gunung Hantu Soltor. Suking langsung teringat saat ia melihat gurunya melukis peta, dengan seseorang di dekat Gunung Hantu Tor Selatan sedang bermeditasi. Gurunya pernah menyebutkan bahwa Gunung Hantu Tor Selatan mungkin merupakan tanah keberuntungan bagi Suking. Saat itu, guru ketujuh baru saja mulai merencanakan teknik pribadi Suking. Menyadari hal itu, Suking merasa lebih bersyukur daripada sebelumnya. Ayo pergi, kata Tuan Ketujuh. Saat kita sampai di Gunung Hantu Soltor, kau akan menanamkan dewa di hatimu. Jelas ada makna mendalam di balik kata-kata guru ketujuh. Sebelum Suking sempat bertanya, ia menjentikkan lengan bajunya, dan perahu Dharma itu pun hidup kembali. Mengingat mereka sudah bergerak ke timur, Gunung Hantu Tor Selatan tidak terlalu jauh. Di tengah perjalanan, Ding Sue membuka matanya. Ia akhirnya membuka bukaan Dharma ke-30 dan menyalakan api kehidupan pertamanya. Dengan penuh semangat, ia bergegas ke haluan dan memasuki kondisi cahaya yang mendalam. Melihatnya, Suking menghela napas dan mengingat betapa sulitnya baginya untuk membuka api kehidupan pertamanya.
Sebaliknya, Tuan Ketujuh yang penyayang telah memberikan mutiara jiwa kepada Ding Sui tanpa gembar-gembor sama sekali. Tiba-tiba, Su Qing menyadari bagaimana rasanya menjadi kapten. Tuan Ketujuh melotot padanya. Cewek harusnya dapat cinta, cowok harusnya dapat cinta yang keras. Mendengar itu, Ding Sui menutup mulutnya dan tertawa pelan. Ia mengeluarkan kotak camilannya, membukanya, dan memberikan sepotong kue kepada Tuan Ketujuh, yang menerimanya dengan gembira. Kemudian, Ding Sui diam-diam memberikan kue yang lebih besar kepada Su Qing. Su Qing mengambilnya, lalu melirik ke arah guru ketujuh. Tuan Ketujuh balas melotot ke arahnya. Su Qing tidak berkata apa-apa. Sambil menggigitnya, ia memejamkan mata untuk bermeditasi. Di satu sisi, ia meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan teknik baru, sambil merenungkan bukaan Dharma ke-121-nya. Mungkin karena kehadiran guru ketujuh, Ding Sui tampak lebih acuh tak acuh terhadap Su Qing. Ia tidak memberikan catatan spiritual sebagai imbalan atas jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Namun, ia tetap tampak bersemangat, dan perahu Dharma itu sering bergema dengan suaranya yang merdu dan tawa riang guru ketujuh. Namun, semakin dekat mereka ke Gunung Hantu Tor Selatan, semakin sedikit Ding Sui berbicara. Tawa Tuan Ketujuh akhirnya berhenti. Dan itu karena tanahnya menjadi suram dan menyedihkan. Reruntuhan dan tumbuhan mati membentang sejauh mata memandang. Burung-burung pemakan bangkai mematuk bangkai-bangkai yang membusuk, dan udara yang menyeramkan dan mengerikan memenuhi tempat itu. Sensasi kesakitan dan penderitaan terasa menyesakkan, membebani di mana-mana, bahkan di perahu kecil Dharma. Akhirnya, Su Qing melihat sebuah gunung besar di kejauhan. Gunung itu sangat besar, menjulang tinggi ke langit. Jika diperhatikan lebih dekat, gunung itu menyerupai sosok manusia raksasa, duduk bersila dalam meditasi. Raut wajahnya sulit dikenali mengingat banyaknya tanah yang menutupinya. Namun, gunung itu tampak ganas. Ia mengenakan baju zirah, dan memegang senjata tajam yang besar di tangannya. Sebuah dunia bersandar di kedua pundaknya. Kelihatannya seperti dewa yang kejam. Melihatnya, Su Qing terguncang hebat, diliputi sensasi bahwa ia tidak sedang melihat gunung, melainkan sosok hantu raksasa. Sensasi itu akan semakin kuat seiring dengan tingkat kultivasi seseorang. Dan manusia biasa yang melihatnya tidak akan melihat apapun selain gunung, dan tentu saja tidak akan terguncang hebat. Bagi Su Qing, sosok itu memancarkan tekanan yang mengerikan, dan baju besinya tampaknya mengandung kekuatan mematikan yang merusak. Dua dunia di pundaknya tampak sangat hidup, dan tampak berisi iblis-iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya, semuanya mengejutkan dan mengerikan. Ini adalah Gunung Hantu Tor Selatan dari prefektur penerima Kaisar. Adapun dewa jahat, ia juga dikenal sebagai Kaisar Hantu Tor Selatan. Dua dunia di pundaknya mungkin dulunya mulia dan cemerlang. Namun kini, dunia itu menjadi rumah bagi makhluk-makhluk ganas yang tak terhitung jumlahnya. Gunung Hantu menyembah 7 iblis, dan merupakan salah satu dari 6 kekuatan besar di prefektur penerima Kaisar. Tugasmu, saudara keempat, adalah menanamkan dewa ini ke dalam hatimu, untuk menjadi pelindung dari segala pikiran asing dari inti emas yang akan kau serap di masa depan. Jika kau bisa melakukannya, maka kau bisa mengolah teknik yang kuberikan padamu. Jika kau tidak bisa, maka aku harus memberimu teknik inti emas yang berbeda. Kata-kata guru ketujuh terngiang di telinga Su Qing. Sambil mendengarkan, ia menatap gunung di kejauhan yang ternyata adalah Kaisar Hantu Tor Selatan. Gelombang keterkejutan bergulung tanpa henti di benaknya, semakin membesar seiring berlalunya waktu. Bahkan hanya melihat gunung saja sudah membuat matanya perih, namun ia menatap dengan saksama dan penuh perhatian. Sebenarnya, tingkat kultivasi apa yang dimiliki dewa ini sebelum wafat sehingga ia bisa berubah menjadi gunung? Dan bagaimana mungkin mayat biasa mengandung keagungan yang begitu tak terbatas? Ini jelas merupakan entitas terkuat yang pernah dihadapi Su Qing. Bahkan Joyne pun tak bisa menandinginya, dan dari apa yang ia lihat, Patriark Sealizat itu bahkan tidak setingkat dengan Kaisar Hantu Tor Selatan. Hanya Dewa Meegah yang dilihat Su Qing di mural di Kepulauan Merfolk yang mungkin bisa menandinginya. Di sanalah Su Qing mendapatkan lampu kehidupan pertamanya. Su Qing tidak lupa bahwa Meegah juga memiliki 2 dunia di pundaknya. Ia tidak yakin apakah itu merupakan ciri khusus dari tingkat kultivasi tertentu, tetapi ingatan itu tak pernah hilang darinya.
Dan kemudian, guru ketujuh melanjutkan bicaranya. Kakak keempat, sudah waktunya aku mengungkap rahasia tentang cara kerja kultivasi di benua kuno yang terhormat. Kau harus memiliki pemahaman yang jelas. Setelah level inti emas dengan istana surgawinya, para kultivator melanjutkan ke level jiwa baru lahir. Jiwa baru lahir dibagi menjadi beberapa sub-level yang akan kalian pelajari nanti. Yang ingin saya fokuskan adalah apa yang terjadi setelah jiwa baru lahir. Di luar Nascent Soul, ada level-level yang berbeda satu sama lain, sama besarnya seperti perbedaan surga dan bumi. Tentu saja, tingkat kesulitannya juga sama dramatisnya. Bahkan, setiap level bagaikan dunia yang sama sekali berbeda. Setelah Nascent Soul adalah level Spirit Trove. Spirit Trove terbagi menjadi 5 rahasia. Setelah rahasia kelima adalah alam Void Returning. Void Returning dibagi menjadi 4 tahap. Setelah tahap keempat adalah alam dewa yang membara. Pikiran Suking berputar saat guru ketujuh membuat penjelasan ini dan kemudian menunjuk ke arah Gunung Kaisar Hantu Thor Selatan. Dua dunia yang dibawanya menandakan bahwa dia adalah ahli dewa membara tahap kedua. Patriark kita, Sir Blood Smelter, berada di tahap pertama level Void Returning, 1000 dao yang menghancurkan ruang. Presiden berada di tahap kedua level Void Returning, yaitu transformasi 10.000 kebenaran. Setelah 2 tahap pertama itu, ada tahap ketiga dan keempat. Mengingat hal itu, Anda bisa membayangkan perbedaan yang sangat besar antara kedua tahap tersebut dan level Kaisar Hantu South Thor. Jika Patriark kita mendapatkan kesempatan takdir yang luar biasa, maka peluangnya untuk melangkah ke tahap kedua Void Returning sangatlah tipis. Sedangkan untuk tahap ketiga, sama sulitnya untuk dicapai seperti halnya naik ke surga. Dengan kata lain, hampir mustahil. Karena itu, tahap keempat bahkan tak perlu disebutkan. Soal level dewa membara, begini saja. Berdasarkan riset pribadiku, kurasa tidak ada satupun dewa membara yang hidup di seluruh prefektur penerima kaisar. Bahkan, tidak ada satupun di seluruh wilayah penyegel laut. Satu-satunya yang kita miliki adalah kaisar hantu yang setengah mati, yang berada di tahap kedua level dewa membara. Lagi pula, dia bahkan bukan berasal dari prefektur penerima kaisar, dia baru saja binasa di sini. Makhluk apapun yang mencapai tingkat kultivasi monumental ini pantas disebut dewa. Setelah mendengar semua ini, Suking benar-benar tercengang. Pada saat yang sama, ia kini memiliki pemahaman yang jauh lebih jelas tentang tingkat kultivasi di Revered Ancient. Sebelum Kaisar Hantu wafat di sini, prefektur penerima kaisar adalah tempat yang tandus dan tandus. Meskipun terdapat sekte-sekte kultivasi, mereka berada dalam keadaan kacau balau. Sangat sedikit ahli yang bangkit menjadi terkemuka. Namun setelah wafatnya Kaisar Hantu, kekuatan hidupnya menjadi nutrisi yang menyebabkan segala macam makhluk hidup berkembang biak. Bahkan bisa dibilang hampir ke-6 kekuatan utama di prefektur penerima kaisar terhubung dengannya dalam beberapa hal. Lupakan apa yang orang luar katakan tentang Supreme Arbiter Immortal Society. Kenyataannya, mereka ada karena mereka mewarisi sebagian warisan Kaisar Hantu. Itulah mengapa mereka begitu kuat. 3 roh dari gunung penekan Dao 3 roh sebenarnya adalah manifestasi dari 3 jiwa spiritual Kaisar Hantu. Nethersprite adalah jiwa manusianya, Sunslaughter adalah jiwa duniawinya, dan Sporelite adalah jiwa surgawinya. 2 dunia yang ada di pundak Kaisar Hantu berisi 7 iblis, yang merupakan manifestasi dari 7 jiwa fisiknya. Para ahli pedang mengendalikan pilar Netherflight awal tertinggi di ujung utara. Kenyataannya, pilar itu adalah senjata Kaisar Hantu yang ia tikamkan ke tanah tepat sebelum ia mati. Kata-kata guru ketujuh menyambar pikiran Suking bagai sambaran petir, terutama bagian akhirnya. Ia baru menyadari betapa mengerikan dan kuatnya alam dewa membara. Kematian seorang dewa membara telah mengubah seluruh prefektur, dan membuka jalan bagi prefektur itu untuk akhirnya menjadi tempat yang penuh dengan para ahli yang kuat. Rasanya memang pantas menyebut individu seperti itu sebagai dewa. Suking pun merasa cukup tercerahkan ketika mengetahui bahwa dewa jatuh kaum merfolk, Megah, berada di level itu. Apa yang ada di atas alam dewa membara? Tanya Suking ragu-ragu. Guru ketujuh menatap ke atas kubah surga, bukan ke arah wajah dewa yang hancur di sana, melainkan ke langit berbintang. Mungkin ada informasi tentang itu di tanah suci yang diciptakan oleh kaisar kuno dan penguasa kekaisaran,
atau dalam sejarah yang ditulis oleh spesies agung. Ia menjentikkan lengan bajunya, dan perahu Dharma itu lenyap. Membawa Su Qing dan Ding Sue bersamanya, ia melayang ke tanah. Meskipun Ding Sue telah mendengar semuanya, pikirannya tidak mampu menyimpan semua informasi. Basis kultivasinya belum cukup tinggi, dan bahkan jika ia mampu mengingat semuanya, itu akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Saat mereka mendarat di tanah yang buruk di bawah, Su Qing masih merasa terguncang. Tuan Ketujuh tahu bahwa ia masih mencerna semua informasi baru, dan dengan demikian membawanya menuju sebuah kota kecil. Inilah tempat yang dipilih khusus oleh Tuan Ketujuh untuk bagian selanjutnya dari perjalanan ini. Kota itu bisa dianggap sebagai bagian dari Gunung Hantu South Tor, meskipun letaknya cukup jauh dari gunung itu sendiri. Namun, mengingat betapa besarnya gunung itu, desa ini memiliki pemandangan yang sempurna. Kita akan tinggal di desa ini untuk sementara waktu, kata Guru Ketujuh. Su Qing, aku ingin kau mengamati Kaisar Hantu sedekat mungkin. Setiap hari, kau perlu membuat garis besar gambarannya di dalam pikiranmu. Dengan kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, Guru Ketujuh membawa Su Qing masuk ke desa, begitu pula Ding Sue, yang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Desa itu tidak terlalu besar. Jalan setapak yang melintasi tempat itu kotor, dan angin musim gugur yang dingin meniup dedaunan hingga membentuk tumpukan besar di sudut-sudut semua bangunan. Desa itu tampak sangat suram. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa tentang desa itu, yaitu jumlah orang tua sama banyaknya dengan jumlah orang muda. Hal itu menarik perhatian Su Qing. Ding Sue tidak tahu apa artinya, tapi Su Qing tahu. Namun, saat ini, ia enggan menyelidiki lebih jauh. Mengamati Kaisar Hantu Tor Selatan jauh lebih penting. Kedatangan 3 pendatang baru menarik perhatian penduduk desa. Orang luar jarang datang ke tempat seperti ini. Namun, fakta bahwa kelompok itu terdiri dari seorang pria dan wanita muda, ditambah seorang pria yang lebih tua, menjadi alasan yang bagus untuk menyamarkan mereka. Mereka tampak seperti keluarga beranggotakan 3 orang. Akibatnya, mereka tidak terlalu mencolok. Namun, mengingat sifat dunia yang keras dan saling memangsa, penduduk desa pada dasarnya agak bermusuhan terhadap orang luar, dan mereka tetap waspada. Bahkan setelah Tuan Ketujuh membeli rumah untuk mereka bertiga, permusuhan itu tetap ada. Su Qing tidak mengkhawatirkan semua itu. Ia menghabiskan waktunya duduk bersila di dalam rumah, memandangi gunung di kejauhan. Suasananya mirip seperti saat ia mencari pencerahan pedang tunggal maha luas. Ia berusaha keras agar bayangan itu tetap ada di benaknya. Sayangnya, prosesnya sulit. Tingkat kesulitannya jauh melampaui pedang tunggal keluasan tertinggi. Untungnya, Su Qing bukanlah orang yang tidak sabaran. Hari demi hari, ia hanya memandangi gunung, perlahan-lahan menjadi semakin tenang. Perlahan tapi pasti, pikirannya menjadi kosong. Setiap pagi, Tuan Ketujuh mengajak Ding Sue berjalan-jalan di desa. Ia banyak tersenyum, dan membiasakan diri mengobrol dengan penduduk desa. Lambat laun, para tetangga mulai terbiasa dengannya. Setiap kali orang bertanya dari mana mereka berasal, Tuan Ketujuh akan tersenyum getir, tetapi tidak memberikan detail apapun. Orang-orang akan mengangguk penuh arti, dan tak lama kemudian, penduduk setempat pun mengarang cerita mereka sendiri tentang masa lalu pahit lelaki tua ini. Ketika orang-orang bertanya tentang gadis yang menemaninya, ia selalu ceria. Ia akan memberitahu mereka bahwa gadis itu adalah putrinya, dan bahwa pemuda yang selalu berada di dalam rumah adalah menantunya yang telah menikah dengan keluarga tersebut. Catatan, dalam budaya tradisional Tiongkok, istri biasanya menikah dengan keluarga suami, dan meninggalkan keluarganya untuk tinggal bersama mereka. Tapi itu bukan aturan yang baku. Secara historis dan bahkan di zaman modern, suami memang memungkinkan untuk menikah dengan keluarga istri, meskipun jarang. Pengaturan seperti itulah yang disebutkan di sini. Fakta menarik, sebelum saya dan Madame Deadblade menikah, saya menyarankannya untuk menikah dengan keluarganya. Ibunya tidak setuju, lol. Ini situasi yang rumit dan saya tidak akan membahas detailnya. Terlebih lagi, sekarang setelah saya mengingat kembali keadaan umum saat itu, saya agak mengernyitkan dahi ketika memikirkan bagaimana saya mendorongnya. Sekali lagi, rumit. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ketika Ding Sue mendengar Guru Ketujuh mengatakan hal-hal seperti itu, dia sangat senang, dan seringkali tersipu malu.
Dengan cara demikianlah mereka bertiga menetap di desa itu. Hari-hari berlalu dengan damai dan tenang. Suking mencari pencerahan setiap hari, dan guru ketujuh mengajak Ding Sue berkeliling. Seiring penduduk desa terbiasa dengan situasi ini, mereka perlahan-lahan mengendurkan kewaspadaan. Seiring dengan itu, rasa ingin tahu mereka terhadap para pendatang baru semakin nyata. Meskipun penduduk desa menjalani kehidupan yang keras, mereka tetap dekat satu sama lain. Seiring memudarnya permusuhan mereka terhadap pendatang baru, permusuhan itu tergantikan oleh kebaikan dan bahkan kehangatan. Hal itu jarang terjadi mengingat situasi dunia saat itu. Ada banyak orang tua dan juga banyak anak muda. Itu menandakan, sudah bertahun-tahun sejak bahaya nyata mengancam desa ini. Itulah satu-satunya cara agar begitu banyak orang tua dan muda yang tak berdaya bisa bertahan hidup. Di salah satu sudut desa, terdapat sebuah gedung sekolah, tempat guru setempat mengajar anak-anak membaca dan menulis. Setiap hari, terdengar suara anak-anak muda berbincang bersama untuk membacakan bacaan di kelas, dan hal itu membuat penduduk desa tersenyum. Ada seorang anak di antara kelompok itu yang disukai oleh Tuan Ketujuh. Ia tampak berusia 8 atau 9 tahun, dan tampan. Ia berbeda dari anak-anak lain karena ia sangat bersih, mulai dari pakaian hingga wajahnya. Ia membawa tas kulit kecil untuk menyimpan buku-bukunya, dan selalu bersikap sangat sopan. Ketika Tuan Ketujuh dan Ding Sue sesekali bertemu dengannya sepulang sekolah, anak laki-laki itu akan menatap Ding Sue dengan malu-malu, dan sedikit meringkuk ketika melihat Tuan Ketujuh. Meskipun begitu, ia selalu membungkuk hormat, lalu berlari pulang. Ia tinggal tepat di sebelah rumah yang dibeli Tuan Ketujuh. Ayahnya seorang tukang kayu dan ibunya bekerja sebagai tukang jahit pakaian. Setiap pagi, mereka akan mengawasi putra mereka berlari ke sekolah, dan di malam hari, mereka akan menunggunya di pintu pulang. Setiap malam, mereka akan menyalakan lampu dan makan malam di dekat jendela. Bayangan mereka yang terpantul di jendela menciptakan suasana yang sangat nyaman. Semuanya tampak sangat normal. Namun, mata Tuan Ketujuh berbinar-binar saat ia mengamati semuanya. Bahkan, ketika ia duduk di sebelah Suking sambil menatap kaisar hantu, ia tersenyum dan berkata, "Kakak keempat, apa yang akan kau dan kakak-kakakmu katakan jika aku menambahkan kakak kelima ke dalam daftar ini?" Suking tidak terlalu memperhatikan guru ketujuh. Ia fokus pada gunung, tatapannya agak kosong. Bahkan, ketika ia menutup mata, gambaran kaisar hantu mulai terbentuk di benaknya. Prosesnya belum selesai, tetapi ketika ia memvisualisasikan gunung itu, sedikit resonansi ilahi mulai terbentuk. Tanya Tuan Ketujuh, tiba-tiba menoleh ke arah Suking, matanya berkedip karena terkejut. Secepat itu, bahkan belum sebulan, lumayan, hampir setara denganku dulu. Waktu aku, Tuan Ketujuh tiba-tiba berhenti bicara, dan matanya terbelalak. Apa yang dilakukan bocah berandalan itu? Aku sudah menyuruhnya membayangkan gunung itu. Mengetahui bentuk dasarnya saja sudah cukup, tapi dia malah mencoba membuat tiruan persisnya. Terserahlah. Saudara keempat masih muda. Tak ada salahnya membiarkan kepalanya terbentur dinding sedikit. Mana mungkin dia bisa meniru resonansi kaisar hantu dengan sempurna. Saudara keempat ini terlalu ambisius. Setelah melirik Suking sekali lagi, Master Ketujuh berdiri, menangkupkan tangannya di belakang punggung, dan pergi. Sementara itu, Suking bahkan tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Ia telah kehilangan jejak waktu, dan sepenuhnya fokus untuk membuat salinan lengkap kaisar hantu. Seperti yang dijelaskan gurunya, itulah satu-satunya cara baginya untuk mengembangkan seni Daoseizing Bruglum, sebuah teknik yang menurut Suking sangat cocok untuknya. Ia sangat ingin teknik itu tersedia saat ia melangkah ke inti emas. Dan karena itu, ia perlu bekerja keras untuk tugasnya saat ini. Karena khawatir kalau garis besar gunung saja tidak akan cukup, ia sangat fokus untuk mendapatkan gambar yang sangat rinci. Suking tidak tahu apa itu resonansi, tetapi cara berpikirnya tidaklah rumit. Ia hanya ingin memiliki gambaran dewa ini yang sangat detail dan nyata dalam benaknya. Ia ingin gambaran itu sedekat mungkin dengan kenyataan. Mirip seperti menyalin lukisan, bedanya ia melakukannya secara mental. Karena itu, setelah berhasil membuat kerangka umum, ia menambahkan semua detail spesifik. Dan proses itu sangat sulit.
Jika Anda meminta seseorang yang tidak memiliki latar belakang seni untuk membuat kerangka suatu karya, mereka mungkin bisa. Namun, jika Anda meminta mereka untuk mengisi detail yang realistis, akan jauh lebih sulit. Sebenarnya, Su Qing baru saja menyadari ada kesalahan pada salinannya. Ia salah mengisi detail, sehingga gambarnya tampak aneh. Berdasarkan insting, ia menghapus gambar itu dan mulai menulis ulang. Orang luar tidak akan tahu tingkat pencerahan yang ia capai melalui proses itu. Namun, Tuan Ketujuh bisa melihat petunjuknya. Faktanya, petunjuk itulah yang menyebabkan Tuan Ketujuh, yang baru saja keluar, tiba-tiba berhenti di tempatnya dan berbalik menatap Su Qing. Ada apa ini? Kenapa aku baru saja merasakan sedikit resonansi? Guru Ketujuh mengamati lebih dekat. Sekarang hilang. Kok garis besar yang sudah dia gambar di benaknya hilang? Apa yang dilakukan saudara keempat? Setelah mengamati Su Qing beberapa saat dan menyadari bahwa ia berada dalam kondisi yang sangat tenang, Tuan Ketujuh akhirnya pergi. Hari itu, ia berjalan-jalan santai dengan Ding Sui, tetapi ia terus-menerus memikirkan Su Qing. Sekembalinya mereka malam itu, ia bergegas untuk memeriksa apa yang terjadi. Ketika ia melihat Su Qing, ia tercengang. Garis besarnya kembali. Secepat itu. Dan resonansinya juga ada. Itu, hei, tunggu. Hilang lagi. Tuan Ketujuh sangat terkejut hingga ia mempertimbangkan untuk memukul Su Qing agar tersadar dari lamunan. Akhirnya, ia menahan diri. Hari demi hari berlalu hingga bulan kedua pun berlalu. Akhirnya, Tuan Ketujuh pasrah pada hal-hal aneh yang terjadi pada Su Qing. Hampir setiap hari ia merasa Su Qing telah menghilangkan bayangan masa lalunya dan memulai hidup baru. Akhirnya, ia menyadari apa yang sedang terjadi. Aku sudah menyuruhnya menyalin kerangkanya, itu saja. Kakak keempat, kau sungguh tidak perlu melakukan ini. Apa yang kau rencanakan? Memamerkan kemampuan pemahamanmu. Tuan Ketujuh terkekeh-kecut. Sejujurnya, selama sebulan terakhir, kekagumannya pada Su Qing semakin tumbuh, dan ia mulai mendapatkan apresiasi baru atas kemampuan pemahamannya. Bocah ini ternyata sangat cocok dengan sihir Tao dari perkumpulan abadi arbiter tertinggi. Warisan sejati mereka berasal dari Kaisar Hantu. Dalam beberapa hal, bocah berandalan itu sangat cocok dengan Dao Kaisar Hantu Tor Selatan. Bahkan, mungkin itu sebabnya dia begitu hebat dalam hal pencerahan. Saat Guru Ketujuh merenungkan hal-hal itu, Su Qing mencapai titik kritis dalam proses pencerahannya. Ia memperlakukan lautan kesadarannya seperti kanvas, dan kekuatan pemahamannya seperti kuas. Berkali-kali, ia melukis gunung Kaisar Hantu. Berkali-kali, ia menghapusnya dan memulai lagi. Hasilnya, gunung Kaisar Hantu di lautan kesadarannya semakin nyata. Seiring ia menyesuaikan berbagai detail, dan mengulangnya berulang kali, gambar tersebut semakin detail dan kompleks. Namun, Kaisar Hantu dalam gambar itu tidak memiliki wajah. Setiap kali ia mencoba membuat wajah itu, rasanya selalu ada yang kurang pas. Sejujurnya, ia sebenarnya kurang puas dengan hasil gambarnya secara keseluruhan. Namun, jika orang luar bisa melihatnya, mereka pasti akan takjub. Lagi pula, jarang sekali seseorang di Foundation Establishment mampu melakukan hal seperti ini. Hal itu membutuhkan daya pemahaman yang luar biasa. Sayangnya, Su Qing merasa hasil yang ia dapatkan masih jauh dari memuaskan. Meskipun gunung Kaisar Hantu di lautan kesadarannya tampak sangat nyata, baginya, gunung itu terasa seperti cangkang kosong. Paling banter, ia adalah cangkang yang cantik. Dalam hal menciptakan salinan sempurna, Su Qing merasa ia baru mencapai level 1/1 juta. Lagi pula, sekeras apapun ia berusaha, ia tak bisa berbuat lebih baik. Setelah citra itu terbentuk di lautan kesadarannya, ia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya, pada hari ke-67, ia membuka matanya, dan di dalamnya berputar resonansi misterius. Namun, Su Qing menghela napas. Setelah melihat sekeliling, ia mendapati Tuan Ketujuh sedang duduk dengan tenang di samping. Guru, saya tidak bisa terus mencari pencerahan. Jangan berkecil hati, kata Tuan Ketujuh dengan tenang. Meskipun kau tidak berhasil dalam 3 hari seperti yang kulakukan bertahun-tahun lalu, aku tahu kau telah melakukan semua yang kau bisa. Meskipun Tuan Ketujuh tampak berusaha menyemangati, sebenarnya ia takjub dalam hati saat mengetahui bahwa Su Qing benar-benar memiliki sedikit resonansi dari gunung Kaisar Hantu. Memang hanya sedikit,
Tetapi jika kabar itu tersebar, perkumpulan abadi arbiter tertinggi pasti akan heboh. Guru, kemampuan pemahamanku ada batasnya. Dan, aku sudah mencapai batasnya. Suking menundukkan kepala dan merenung bahwa ia sungguh tak bisa dibandingkan dengan gurunya. Dalam benaknya, gurunya bagaikan kolam yang amat dalam yang dasarnya tak terlihat. Dan ia merasa menyesal harus berhenti mencari pencerahan setelah tak lebih dari 60 hari. Meskipun gambaran mentalnya tentang Gunung Kaisar Hantu memancarkan cahaya hitam dan fluktuasi yang mengejutkan, gambaran itu jauh dari sempurna yang ia inginkan. Yang bisa ia lakukan hanyalah memunculkan versi garis besarnya. Tuan Ketujuh menatap Suking dan mendesah dalam hati. Sedikit resonansi yang ia sadari setelah Suking membuka mata bukanlah satu-satunya perubahan. Ada juga perbedaan besar pada auranya, karena sekarang mengandung sedikit energi hantu. Energi hantu tidak ada hubungannya dengan kematian. Itu adalah sesuatu yang misterius yang, mengingat basis kultivasi Tuan Ketujuh, tidak terlalu penting. Namun, bagi orang-orang dengan basis kultivasi yang lebih rendah, itu akan sangat berarti. Terlebih lagi, itu akan sangat mengancam bagi para Grue. Jika Suking menatap Grue secara langsung, maka Grue itu, kecuali Grue tersebut memiliki tekad yang luar biasa, akan sangat terguncang. Tuan Ketujuh merasakan hal itu, begitu pula bayangan Suking. Tentu saja, dengan kehadiran Tuan Ketujuh, bayangan itu tidak berani menampakkan diri. Yang bisa dilakukannya hanyalah berkutat dalam ketakutan. Saat ini, bayangan itu tahu bahwa Suking bisa melahapnya jika ia mau. Pipi Tuan Ketujuh berkedut sebentar, tetapi ia segera merapikan wajahnya. Sambil terkekeh, ia berkata, orang yang tidak puas dengan kemajuannya setidaknya tahu arah yang benar untuk ditempuh. Saudara keempat, mungkin kemampuan pemahamanmu tidak setingkat denganku, tetapi mengingat umat manusia secara keseluruhan, itu tidak buruk sama sekali. Merasa sedikit gugup, Suking menatap guru ketujuh dan bertanya, Guru, apakah tingkat pencerahanku saat ini cukup untuk mengolah seni Dao Seizing Gruglum? Tuan ketujuh balas menatapnya dan bisa melihat betapa gugupnya dia. Tiba-tiba, dia merasa sangat lelah, dan tidak ingin bicara lagi. Dia berdiri, cukup, nyaris saja. Mendengar itu, Suking menghela napas lega. Meski begitu, ia tetap bertekad untuk terus fokus mengembangkan Gunung Kaisar Hantu. Semoga suatu hari nanti ia memiliki pencerahan yang cukup untuk membuat replikanya yang sempurna. Dengan pikiran seperti itu, ia berdiri dan hendak keluar ketika Ding Sue masuk sambil membawa beberapa kue. Melihat Suking, matanya berbinar. Kamu akhirnya bangun, kakak Suking. Sambil bergegas menghampirinya, dia menyodorkan kue-kue itu. Melihat mereka, Suking merasa lapar. Meskipun tingkat kultivasinya telah mencapai titik di mana ia tidak membutuhkan makanan, ia tetap menikmatinya. Makan membuatnya merasa puas. Bagi seseorang yang tumbuh kedinginan dan kelaparan di daerah kumuh, itu adalah naluri yang melekat dalam dirinya. Ia mengambil sepotong kue dan memakannya. Setelah berpikir sejenak, ia mengambil lagi. Melihat itu, senyum Ding Sue melebar, dan ia merasa lebih luar biasa dari sebelumnya. Ia mengeluarkan sebotol cairan obat yang diseduh dari buah-buahan dan tanaman obat lainnya, lalu menawarkannya kepada Ding Sue. Sambil menatapnya, dia tersenyum. Terima kasih. Kata-kata itu membuatnya gembira, dan dia hendak mengatakan sesuatu lagi ketika Tuan Ketujuh mendengus dingin dari luar. Karena kamu gagal dalam pencerahanmu, kita harus pergi. Ding Sue cemberut, tetapi tidak berani menjawab. Suking berada di posisi yang sama. Mereka berjalan keluar bersama. Hari sudah sore, dan saat cahaya matahari terbenam menyinari Tuan Ketujuh yang berdiri di halaman dengan tangan terlipat di belakang punggung, ia tampak tidak senang. Mengedipkan mata beberapa kali, Ding Sue bergegas menghampirinya dan menyodorkan kotak camilan, sambil cemberut. Melihat itu, Tuan Ketujuh sedikit rileks, dan bahkan tampak senang. Ekspresi itu pernah dilihat Suking sebelumnya. Ekspresi itu mengingatkannya pada pemilik penginapan tua dari Plank Spring Way. Dan itu membuatnya teringat anakonda putih di penginapan itu. Saat Suking mengenang, Tuan Ketujuh memakan kue kering. Lalu ia mengeluarkan medali identitas putih dan melemparkannya kepada Suking. Berikan itu kepada anak tetangga yang akan pulang sekolah. Aku jarang keluar, jadi karena kita sedang bepergian, aku ingin menyebarkan jaring, begitulah.
Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan saudara kelima di suatu tempat di prefektur penerima kaisar. Aku akan menunggumu di luar desa. Dengan itu, guru ketujuh membawa Ding Sui bersamanya keluar desa, meskipun dia tampak enggan berpisah dengan Suking. Cahaya berwarna oranye kekuning-kuningan menyinari desa dari atas saat Suking duduk di pagar batu di dekatnya. Sambil memandangi matahari terbenam, ia menunggu. Tempat yang ia pilih berada tepat di jalan menuju rumah tetangga. Tak lama kemudian, ia melihat seorang anak laki-laki melompat-lompat di jalan setapak, dengan tas kulit tersampir di bahunya. Ia tampak sangat bersih. Setiap kali bertemu tetangga lain, ia membungkuk sopan, selalu tersenyum dan selalu gembira. Ketika ia hampir sampai di rumah dan melihat Suking duduk di pagar batu, ia berhenti. "Halo, kakak." Senyumnya tampak agak dipaksakan, bahkan sedikit takut. Suking dapat merasakan bahwa ketakutan itu nyata, tetapi dia juga menyadari bahwa, jauh di dalam diri anak laki-laki ini terdapat keganasan yang mendalam yang tampaknya akan meledak. Hampir bersamaan dengan saat anak laki-laki itu membuka mulutnya, pintu rumah di belakangnya terbuka tanpa suara. Orang tua anak laki-laki itu melangkah keluar, wajah mereka tanpa ekspresi tetapi mata mereka dingin saat menatap Suking. Awan gelap bergulung-gulung menutupi langit senja, dan rintik-rintik hujan mulai turun. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar di kejauhan. Seiring hujan turun, penduduk desa bergegas pulang. Angin sepoi-sepoi menerbangkan tanah dan dedaunan di jalan. Bagi pengamat biasa, itu tampak seperti badai biasa. Namun Suking dapat melihat bahwa semua itu terjadi karena anak laki-laki di depannya. Wah, bukankah ini menarik? Sambil berbalik, ia mengamati orang tua anak laki-laki itu. Saat ia melakukannya, gunung kaisar hantu di lautan kesadarannya berkilauan, dan pupil matanya tiba-tiba bersinar. Orang tua anak laki-laki itu menggigil, dan tatapan dingin di mata mereka tiba-tiba berubah menjadi keheranan dan ketakutan. Ekspresi yang sama persis muncul di mata anak laki-laki itu. Suking tidak memaksakan diri. Setelah melihat mereka, ia mengendalikan bayangan gunung kaisar hantu, lalu mengalihkan pandangan dari kedua orang tuanya. Mereka bukan urusannya. Yang ia minati adalah anak laki-laki dengan senyum paksa di wajahnya. Suking melompat dari pagar dan melangkah maju. Wajah anak laki-laki itu berubah muram, lalu dia mundur. Suking melemparkan medali komando putih ke arahnya. Itu membuatmu memenuhi syarat untuk bergabung dengan Seven Blood Eyes dalam koalisi 8 sekte. Anak laki-laki itu tidak menangkap medali itu, dan medali itu mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Suking tidak peduli, ia mulai berjalan, dan saat melewati anak laki-laki itu, ia berkata, "Maukah kau menjadi manusia?" Dia berjalan keluar desa. Setelah kepergiannya, hujan turun deras. Derasnya air bercampur gemuruh guntur saat tanah, dan desa itu sendiri tersapu bersih. Di tengah hujan itu, anak laki-laki itu tetap berdiri di tempatnya, begitu pula orang tuanya. Mereka tidak bergerak, mereka semua memandangi medali komando putih yang tergeletak di sana, diguyur hujan. Akhirnya, anak laki-laki itu berbicara. "Bagaimana menurutmu? Haruskah aku memeriksanya?" Orang tua anak laki-laki itu tidak menanggapi. "Benar," gumam anak laki-laki itu, "aku lupa. Akulah yang menciptakanmu." Pikiranmu sederhana, dan mustahil menjawab pertanyaan itu. Dia menatap medali komando, jantungnya mulai berdebar kencang. Anak laki-laki itu bukan manusia. Ia juga bukan non-manusia. Ia sebenarnya seorang grue, dan jenis grue yang sangat istimewa. Ia tidak memiliki kecakapan tempur yang luar biasa, tetapi dapat berpikir sejernih spesies cerdas lain yang tak terhitung jumlahnya yang menghuni dunia. Namun, entah mengapa, ia memiliki hasrat yang sangat kuat untuk hidup sebagai manusia. Bertahun-tahun yang lalu, setelah menemukan desa ini, ia telah mengambil wujud manusia. Ia juga telah menciptakan kedua orang tua ini. Setiap hari ia dengan senang hati menghadiri kelas di sekolah. Berulang kali, setelah beberapa tahun berlalu, ia akan menghapus ingatan penduduk desa tentangnya dan memulai kembali. Dan dengan demikian, ia menjalani hari-hari bahagia yang tak berujung sebagai seorang siswa muda. Sejujurnya, ia sudah lupa berapa lama ia telah melakukan ini. Mungkin bertahun-tahun, mungkin bergenerasi-generasi. Ia telah menyaksikan teman-teman sekolahnya tumbuh dewasa, menua, dan mati. Namun ia selalu tetap sama. Selama bertahun-tahun itu,
ia selalu menjaga keamanan desa. Itulah mengapa desa itu begitu damai, dan mengapa ada begitu banyak orang tua dan muda di sana. Su King telah melihat semua itu berkat Gunung Kaisar Hantu. Dan ia juga menyadari mengapa Tuan Ketujuh ingin anak itu memiliki medali identitas. Soal apakah anak itu akan berhasil mencapai 7 mata darah atau tidak, Su King tidak perlu khawatir. Ia hanya tahu bahwa monster ini jelas berbeda dari yang lain. Saat hujan turun, Su King melayang ke perahu Dharma dan menaikinya. Tuan Ketujuh tidak bertanya apa-apa. Ia hanya mengibaskan lengan bajunya, membuat perahu Dharma melesat ke kejauhan. Tuan Ketujuh tampaknya tidak terburu-buru untuk kembali. Ia menghabiskan waktunya dengan bepergian. Suatu ketika, ia membawa Su King dan Ding Sui ke sebuah kota besar. Sambil berjongkok di pohon di luar rumah mewah sebuah keluarga kaya, ia mengamati seorang pangeran muda. Di lain waktu, mereka pergi ke sebuah negara kecil, di mana ia menyaksikan penderitaan rakyat jelata. Su King tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Ketujuh saat itu. Pada kesempatan lain, mereka pergi ke tempat yang mirip dengan markas pemulung. Tuan Ketujuh tampak terhibur dengan semua yang terjadi, dan sesekali bertanya kepada Su King dan Ding Sui apa pendapat mereka tentang seseorang. Ketika Tuan Ketujuh melihat seseorang yang ia setujui, ia akan meminta Su King untuk memberikan medali komando berwarna putih. Semua yang menerima medali tersebut adalah pria dan wanita muda berusia belasan tahun. Mereka termasuk seorang pangeran kaya, seorang cendekiawan miskin, seorang gadis pengemis, dan seorang anak kurus kering. Saat semua ini terjadi, Su King perlahan teringat kembali saat-saat di basecamp pemulung dan pelayan Tuan Ketujuh. Pada perjalanan kali ini, Tuan Ketujuh merasa tidak pantas membawa pelayan itu, jadi pekerjaan itu diserahkan kepada Su King. Su King akhirnya menyadari bahwa setiap orang yang diberi medali oleh Guru Ketujuh mempunyai kualitas yang unik. Misalnya, jiwa dan raga sang pangeran tidak terhubung dengan baik. Orang biasa manapun tidak akan bisa melihatnya. Tetapi sekarang setelah penglihatan Su King diperkuat oleh Gunung Kaisar Hantu, ia langsung melihatnya. Itu menandakan bahwa sang pangeran telah dirasuki. Gadis pengemis konyol di negeri miskin itu tampak senang mengemis, namun tubuhnya dirusak oleh pembusukan. Terlebih lagi, siapapun yang menindasnya di siang hari akan mengalami mimpi buruk saat tidur. Mimpi buruk itu berasal dari gadis itu. Di malam hari, ia akan mengikis bagian tubuhnya yang membusuk dan menggunakannya untuk menciptakan semacam kutukan. Itu bukan teknik sihir, melainkan semacam kemampuan bawaan. Ia menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga tak seorang pun tahu apa yang ia lakukan. Terlebih lagi, orang-orang yang mengalami mimpi buruk itu tidak mati karenanya. Namun, peluang mereka untuk mengalami kecelakaan fatal meningkat drastis. Di salah satu lokasi yang mirip tempat pemulung, ada seorang anak laki-laki yang bekerja di toko obat. Setiap malam, pemilik toko akan memaksa anak laki-laki itu makan lumpur, yang kemudian membuatnya berdarah deras. Pemilik toko akan dengan hati-hati mengumpulkan darahnya, lalu memasukkannya ke dalam botol dan menjualnya keesokan harinya sebagai tonik penyembuhan. Rahasia yang dijaga ketat seperti ini adalah hal-hal yang sangat disadari oleh Tuan Ketujuh. Hasilnya, Su King belajar banyak. Terlebih lagi, setiap orang yang diberi medali memiliki potensi yang luar biasa. Setelah membagikan lebih dari 20 medali identitas, Tuan Ketujuh menghentikan pencariannya. Ia menatap Su King dan mendesah. Era agung baru akan datang. Terakhir kali aku mencari di prefektur penerima kaisar seperti ini, orang-orang yang berpotensi sulit ditemukan. Pada akhirnya, satu-satunya yang kutemukan adalah kakak ketigamu. Tapi sekarang, ada lebih banyak orang yang berpotensi. Kali ini, seperti sebelumnya, aku berencana memilih 1 dari 50. Mari kita lihat apakah kau akan mendapatkan kakak muda atau kakak perempuan baru. Master Ketujuh tampak senang dengan hasil sejauh ini. Su King, Suer, dari semua calon murid yang telah kita beri medali komando, menurutmu siapa yang akan sampai padaku pada akhirnya? Ding Sui berpikir sejenak, lalu berkata, Paman, kurasa gadis yang bisa mengutuk orang akan hebat. Guru Ketujuh tersenyum dan menatap Su King. Su King mengingat kembali semua orang yang pernah dilihatnya, dan akhirnya, pikirannya tertuju pada pangeran kaya itu. Kurasa orang yang kerasukan punya peluang paling tinggi. Tuan Ketujuh tampak terkejut mendengarnya. Kenapa kau berkata begitu?
Kupikir kau akan memilih yang pertama, anak itu. Su King menggelengkan kepalanya. Dia kurang hati-hati. Dari seluruh kelompok, hanya pangeran itu yang benar-benar berhati-hati. Sangat menarik, Master Ketujuh mendongak dan tertawa. Setelah itu, ia mengambil alih Dharmaskiff dan mengemudikannya kembali ke arah Seven Blood Eyes. Perjalanan pun berakhir. Dalam perjalanan pulang, Su King punya waktu luang, yang jarang terjadi. Ia menghabiskannya dengan melanjutkan pencarian lubang Dharma ke-121. Ia mulai menyusun rencana untuk langkah selanjutnya, tetapi masih belum sepenuhnya yakin dengan beberapa detailnya. Akhirnya, ia bertanya kepada guru ketujuh, yang membenarkan kecurigaannya. Harta tabu 7 mata darah mungkin bisa membantunya menemukan lubang Dharma ke-121, tetapi ia harus menemukan kesempatan yang tepat untuk mencobanya. Setelah berpikir sejenak, Su King teringat cermin kecil yang ditemukannya beberapa waktu lalu. Ia mengeluarkannya dan mengamatinya. Master Ketujuh meliriknya namun tidak mengatakan apapun. Su King tidak bertanya lagi. Hari demi hari berlalu, dan ia terus belajar dan merenung, rencananya pun semakin mantap. Cermin itu adalah pecahan harta karun magis, dan sepertinya mirip dengan harta karun tabu 7 mata darah. Tentu saja, kekuatan cermin ini berbeda. Cermin ini tampaknya mampu merangsang jiwa. Jika seseorang melihat bayangannya di cermin, jiwanya akan linglung, dan ia akan merasakan sakit yang luar biasa. Jika ia mati, cermin itu akan menghasilkan salinan mengerikan dari dirinya yang dapat dikendalikan oleh cermin itu. Tampaknya berguna dalam hal apapun yang bisa dilakukannya. Namun, cermin itu belum disihir. Oleh karena itu, meskipun akan sangat efektif bagi manusia biasa, bagi para kultivator dengan basis kultivasi, hasilnya tidak akan terlalu menakjubkan. Dan jelas tidak fatal. Jika aku bisa mengejutkan seseorang dengan benda ini, mungkin itu akan efektif. Su King ingat ketika pertama kali mendapatkan cermin itu, melihatnya langsung membuat matanya perih, dan mengalihkan perhatiannya sesaat. Sesaat teralihkan seperti itu bisa berakibat fatal jika digunakan pada saat yang tepat. Setelah berpikir sejenak, ia menyimpan cermin itu dengan rencana untuk mengujinya nanti. Beberapa hari berlalu sebelum koalisi 8 sekte muncul di kejauhan. Ding Sue tampak sangat enggan berpisah dengan Su King. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk turun dan menuju Zhang San di divisi transportasi. Ia telah lama pergi, dan telah menggunakan fitur peledakan diri Dharmaskiff-nya 2 kali berturut-turut. Dharmaskiff tersebut telah berfungsi dengan sangat baik, tetapi sekarang perlu diperbaiki. Saat itu tengah hari, dan saat ia melaju melewati Seven Blood Eyes, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ia melihat ke bawah. Di jalan di bawah sana, berdirilah si bisu. Tidak seperti biasanya, si bisu tidak mengenakan jaket kulit anjing di balik jubah taunya. Ia hanya mengenakan jubah tau. Ia berjalan dengan cara yang tidak biasa. Alih-alih bersembunyi di balik bayangan, ia berjalan dengan angkuh di tengah jalan. Meskipun ia tampak masih waspada, penampilannya sangat berbeda dibandingkan dengan Su King yang biasa. Kewaspadaannya tampak mengandung kegembiraan dan bahkan rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahunya tampaknya terfokus pada orang-orang yang hidup di sekitarnya, seolah-olah ia bisa mencoba melahap salah satu dari mereka kapan saja. Yang terpenting, si bisu tampak sangat lemah. Bukan tubuhnya, melainkan jiwanya. Su King pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Itu mengingatkannya pada pangeran kaya yang kerasukan itu. Dengan menggunakan gunung kaisar hantu di matanya, Su King menatap si bisu. Matanya menyipit, melangkah maju, ia mendarat tepat di depan si bisu. Kedatangannya yang tiba-tiba membuat ekspresi si bisu berubah, dan ia secara naluriah mundur. Kemudian, melihat siapa Su King, ia segera menundukkan kepala dan bersujud. Sebelum ia sempat jatuh ke tanah, Su King mengulurkan tangan dan mencengkeram lehernya. Ia mengangkat si bisu yang ketakutan itu ke wajahnya, menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin dan berkata, "Siapa kau?" Mata si bisu berkilat nyeri, dan ia gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia ingin melawan, tetapi tangan Su King mencengkeram lehernya seperti catok besi. Melawan tidak akan ada gunanya. Karena perbedaan kultivasi mereka yang sangat jauh, ia sama sekali tidak mampu melawan Su King. Lagi pula, ia hampir mencapai tahap pendirian pondasi. Ada yang aneh dengan basis kultivasi si bisu.
Ia berada di antara kondensasi Qi dan pembentukan fondasi, seolah-olah ia telah memulai proses terobosan tetapi belum menyelesaikannya. Banyak pejalan kaki di jalan, termasuk murid-murid dari 7 mata darah dan sekte lainnya. Mereka yang melihat apa yang terjadi pada Su Qing dan si bisu tampak terkejut. Semua manusia yang hadir bergegas pergi, sementara para kultivator bergandengan tangan dan membungkuk. Mengingat status Su Qing di koalisi 8 sekte, tak seorang pun akan terkejut jika ia mencekik leher seorang murid. Ia bisa membantai orang di jalan dan tak seorang pun akan bereaksi. Paling-paling, ia mungkin akan ditegur karena melakukan hal seperti itu. Bahkan, jika ia punya penjelasan yang baik, ia bahkan tak akan ditegur. Dalam beberapa hal, ia mewakili semua murid di generasinya di koalisi. Su Qing menatap dingin ke arah si bisu dan teringat kembali saat mereka berdua sedang melakukan tur inspeksi sungai. Si bisu berada di lingkaran besar kondensasi Qi, hampir mencapai pembentukan fondasi. Mengingat kondisi Su Qing saat ini, dan ditambah dengan kemampuan penglihatannya yang tajam dengan mata gunung kaisar hantu, penjelasannya tiba-tiba muncul di benaknya. Orang di depannya tak lebih dari sekadar cangkang. Jiwa yang dominan di dalamnya bukanlah jiwa si bisu. Tanpa sepatah kata pun, Su Qing terbang kembali ke tempat tidurnya, membawa si bisu bersamanya. Setelah mengeluarkan Dharmaskifnya, ia melangkah ke atas perahu. Sesampainya di kabin, ia mengaktifkan api Stygiannya, dan mengirimkan api ke dalam tubuh bisu melalui lehernya. Jeritan memilukan keluar dari mulut bisu. Saat tubuhnya bergetar dan menggigil, Su Qing mengeluarkan jiwa dari dalam dirinya. Jiwa ini tidak menyerupai si bisu. Ia adalah gumpalan kabut hitam berdenyut yang memancarkan aura jahat dan mutagen yang kuat. Berkat api Stygian, jiwa itu hanya bisa mengejang. Sesaat kemudian, bayangan Su Qing terbentang, matanya yang terbuka dipenuhi rasa lapar. Jiwa itu mulai mengejang lebih hebat lagi. Akhirnya, Su Qing menarik napas, menyedot jiwa itu ke dalam dirinya dan memenjarakannya di lubang Dharma ke-61. Kekuatan Dharmanya melonjak saat ia memulai proses asimilasi. Sementara itu, si bisu menggigil, dan matanya akhirnya berkedip dengan tatapan yang familiar. Dengan wajah tanpa ekspresi, Su Qing melepaskan si bisu. Si bisu mendarat di geladak perahu Dharma, napasnya terengah-engah, tatapannya kosong. Namun, seiring ingatan membanjiri dirinya, raut wajahnya berubah muram, dan matanya dipenuhi aura mengerikan. Kemudian ia berlutut di depan Su Qing dan bersujud, kepalanya terbentur 3 kali. Matanya berbinar penuh syukur. Su Qing memeriksanya, lalu dengan tenang berkata, "Apa yang terjadi?" Si bisu mengeluarkan selembar batu giok, dengan cepat menuliskan beberapa informasi di atasnya, dan dengan hormat memberikannya kepada Su Qing. Su Qing menerimanya dan melihat detailnya. Melihat kembali ke arah si bisu dan melihat betapa tidak nyamannya ia tanpa jaket kulit anjingnya, ia berkata, "Silakan ganti baju." Si bisu segera mengeluarkan sebuah jerkin kulit anjing dari tasnya. Setelah memakainya, ia tampak jauh lebih nyaman. Berjongkok di dek, ia diam-diam menunggu perintah dari Su Qing. Slip giok itu membuat segalanya menjadi jelas. Semua ini berkaitan dengan upaya sang bisu untuk mencapai pendirian yayasan. Ketika para kultivator mencoba mencapai pendirian yayasan, mereka akan menghadapi kengerian yang mengerikan. Itulah sebabnya banyak yang menggunakan tempat perlindungan di sekte tersebut. Lampu-lampu di sana akan memberikan perlindungan. Si bisu memang telah melakukan itu. Namun, ada sesuatu yang unik tentang dirinya. Selama proses pencarian lubang dharmanya, semuanya berjalan normal. Awalnya, kemudian, semuanya menjadi sangat buruk. Si bisu memiliki indera yang sangat tajam, yang biasanya merupakan aset berharga. Misalnya, indera-indera itulah yang membuatnya mampu mendeteksi bayangan Su Qing. Namun, selama terobosannya di Foundation Establishment, hal itu justru menjadi kelemahan terbesarnya. Indera tajamnya bagaikan obor yang menyala-nyala, menarik perhatian entitas tak dikenal, dan juga memudahkan mereka untuk merasukinya. Ketika makhluk mengerikan itu datang, sesosok bayangan dari dunia lain menerkamnya, menguasai tubuhnya, dan menekan jiwanya. Jika Su Qing tidak menyadarinya, tak lama lagi jiwa si bisu akan tertelan habis. Dan saat itu, akan sulit bagi siapapun untuk melihat apa yang telah terjadi. Su Qing menatap diam-diam ke arah bisu yang luar biasa lemah namun juga sangat tenang.
Ia merenungkan semua yang telah dialami bisu itu, dan bagaimana ia sendiri terlibat dalam semua itu, dan entah bagaimana merasa seolah-olah bisu itu kini menjadi bagian darinya. Lagi pula, sejak awal, bisu itu telah berulang kali menunjukkan keinginannya untuk mengikuti Su King. Dan ia telah bekerja sangat keras di divisi kejahatan kekerasan. Memalingkan muka darinya, Su King berkata, "Kamu bisa menerobos ke tahap pendirian fondasi di sini." Mata si bisu berbinar, dan tanpa ragu sedikit pun, ia duduk bersila. Ia tahu betapa menakutkannya terobosan pendirian fondasi, tetapi dengan Su King di sini, ia tidak takut. Ia mulai mengatur napasnya, lalu menggali basis kultivasinya. Perlahan-lahan, senja pun tiba. Su King juga bermeditasi. Menjelang malam, ia membuka mata dan menatap si bisu. Sesuatu seperti arus pasang surut mengalir dari sang bisu saat ia mencari celah dharmanya. Angin jahat bertiup kencang. Ekspresi Su King tetap sama seperti sebelumnya ketika sebuah payung hitam muncul di atas kepalanya. Su King mengarahkan payung itu ke arah si bisu, tempat payung itu menyebarkan perlindungannya. Begitu kekuatan perlindungan itu menyebar, jeritan tak terdengar bergema ke segala arah. Di bawah api payung hitam itu, bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri. Sebelum mereka sempat melarikan diri, bayangan Su King tiba-tiba muncul, membentuk mulut raksasa yang melahap mereka dengan cepat. Suara berderak terdengar saat bayangan itu melahap sebagian besar dari mereka. Melihat itu, Su King melambaikan tangannya, dan sosok bayangan lainnya tak berdaya melawannya saat ia mengumpulkan mereka dan memenjarakan mereka di lubang Dharma ke-61 miliknya. Hampir seketika, bukaan ke-61 mencapai titik penuh. Berhasil juga. Saat mata Su King berbinar, bayangan itu sedikit layu. Ia jelas frustrasi karena Su jahat mengambil makanannya, tetapi di saat yang sama, ia tidak berani mengeluh. Dengan mata berbinar, Su King melepaskan payung dan pelindungnya. Tanpa lampu kehidupan untuk melukai makhluk-makhluk bayangan itu, mereka menyerbu lagi. Di tengah angin kencang yang berdenyut, mereka mencoba menyerbu si bisu untuk merasukinya. Satu-satunya yang menanti mereka adalah api Stygian milik Su King. Api menyapu ke segala arah, mengumpulkan sosok-sosok bayangan itu. Dalam sekejap mata, mereka dibawa ke Su King, memenuhi lubang Dharma ke-62 miliknya. Su King sangat gembira. Ia tak pernah menyangka metode ini akan berhasil, apalagi seefektif ini. Metode ini jelas jauh lebih efisien daripada berkelahi dan membunuh orang. Dan itu hanya mungkin berkat sosok-sosok bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang menarik upaya terobosan si bisu. Dengan cara seperti itu, waktu berlalu. Malam pun berlalu, dan Su King sangat senang karena selama waktu itu ia telah mengisi semua lubang dharmanya, dari lubang Dharma ke-62 hingga lubang Dharma ke-73. Dengan kecepatan seperti itu, Su King sangat senang saat memandang si bisu. Si bisu belum selesai, dan sepertinya ia akan terus berjuang selama beberapa hari lagi. Berdasarkan analisis Su King, kemungkinan besar ia akan mampu memenjarakan jiwa-jiwa di semua 120 lubang dharmanya. Ketika Grue yang benar-benar mengerikan itu datang, Su King akan mengarahkan mata gunung kaisar hantunya ke arah mereka dan dapat melihatnya dengan jelas. Grue yang benar-benar mengerikan itu jauh lebih besar daripada Grue biasa yang ia tangkap. Mereka bukan hanya bola kabut, melainkan Grue yang telah terbentuk sempurna. Misalnya, saat ini Su King sedang melihat seekor ikan yang menyerupai ikan hitam raksasa. Ikan itu panjangnya beberapa ratus meter, dan ia mengitari area itu dengan cara yang mengerikan sebelum bersiap untuk mendekat. Sebelum ikan itu sempat, Su King melangkah ke sisi si bisu, mengangkat tangannya, dan mendorongnya. Ikan hitam itu menggigil dan hendak melarikan diri. Sebelum sempat, api Stygian melesat keluar, menciptakan sesuatu seperti jaring raksasa yang melilit ikan raksasa itu, lalu menyusut, menghancurkan ikan itu dan menyebabkan kekuatan jiwa mengalir deras ke dalam Su King. Setelah memenjarakannya di lubang Dharma ke-74, lubang itu pun selesai. Merasa sangat senang, Su King duduk bermeditasi dan menunggu. Karena sang bisu sebelumnya telah melalui beberapa proses terobosan pendirian fondasi, sisanya tidak memakan waktu lama. Pencariannya akan lubang Dharma hanya memakan waktu 7 hari. Meski begitu, sang bisu bagaikan obor terang di malam yang gelap, yang memberi Su King banyak kesempatan untuk memancing. Tak butuh waktu lama baginya untuk melewati 80 lubang Dharma.
lalu 90, dan pada hari ke-6, ia telah mengisi seluruh 120 lubang dharmanya dengan jiwa-jiwa yang terpenjara. Namun, ia belum selesai, karena masih mungkin untuk mengganti jiwa-jiwa yang ada dengan yang lebih baik. Oleh karena itu, pada hari ke-7, Su King menunggu dengan sabar, dan berhasil menjerat 3 grue yang sangat kuat. Pada saat itu, sang bisu telah selesai mencari celah dharma, dan mampu memulai terobosan sejati. Sosok-sosok bayangan yang mendekat menghilang dan tak kembali. Su King sedikit kecewa akan hal itu, tetapi secara keseluruhan, dia sangat senang. Pada hari ke-9, saat hujan rintik-rintik turun, si bisu membuka matanya. Ia baru saja membuka bukaan dharma pertamanya, dan dari fluktuasi kekuatan dharma, jelas ia telah berhasil mencapai pembentukan fondasi. Setelah merasakan basis kultivasinya, ia dengan penuh semangat bersujud kepada Su King, membenturkan kepalanya ke geladak perahu dharma. Su King menatapnya dan berkata dengan tenang, "Kau harus mempelajari kitab suci menelan jiwa api unggun. Nyalakan api kehidupan pertamamu secepat mungkin. Lagi pula, tanpa kondisi cahaya yang mendalam, kau seperti ayam liar. Hanya dengan kondisi cahaya yang mendalam kau dapat benar-benar dianggap sebagai seorang kultivator pendirian fondasi." Si bisu terus bersujud dengan suara keras, matanya bersinar penuh tekad. Di luar koalisi 8 sekte di pegunungan keselamatan arbiter tertinggi yang tak terlalu jauh, terdapat sebuah makam yang sepi. 2 sosok berjalan menembus hujan menuju makam itu. Malam itu sunyi senyap, tanpa suara apapun, seolah kedatangan kedua sosok ini memastikan makhluk hidup di sekitarnya tetap hening. Hanya suara hujan yang terdengar, suram dan dingin. Kedua sosok itu mengenakan jubah hitam tebal dengan tudung yang menyembunyikan kepala mereka. Satu-satunya yang terlihat hanyalah topeng yang menyerupai wajah sang dewa yang hancur. Topeng-topeng itu memancarkan aura mengerikan dan meresahkan yang memenuhi area tersebut dan membuat udara di sekitar kedua sosok itu beriak dan terdistorsi. Dari kejauhan, kedua sosok ini tampak seperti dewa yang berjalan di tengah hujan. Namun, tak satu pun makhluk yang mereka temui, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, akan memperhatikan mereka. Itu karena tingkat kehidupan mereka sangat berbeda. Keduanya adalah Night Dove dan tuannya. "Kita akan segera ke koalisi 8 sekte," kata orang di posisi terdepan. Suaranya terdengar seperti pemuda. "Apakah orang yang mengundang kita untuk menonton penampilannya sudah siap?" "Ya, dia siap, Tuhan."